Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qadimil ihsani dhil ata'i al-wasi' wal imtinan. Ahmadu subhanahu wa ashkuruh ala ma anzalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna Allah subhanahu huwal mun'imul al-mutafaddil. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kaffar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a la'allakum tashkurun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah yang sungguh kita tidak akan pernah bisa menghitung-hitungnya. Dan nikmat yang terbesar yaitu dengan diizinkannya kita, dengan masih ditakdirkannya kita untuk tetap beribadah kepadanya. Masih diizinkannya kita untuk menikmati yaitu nikmatnya iman, sehingga dengan kenikmatan iman tersebut kita masih bisa menjalankan segala perintah Allah ini dengan tanpa keberatan sedikit pun, dan dengan mudahnya dengan iman itu pula kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan siang hari ini kita menghadiri panggilan Allah yaitu ibadah salat Jumat, dan di mana salat Jumat ini adalah sebuah tolak ukur, barometer daripada kualitas iman seseorang, karena ibadah Jumat ini adalah diserukan kepada hamba Allah yang beriman. Maka ketika sebuah syariat diserukan kepada hamba Allah yang beriman dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka artinya sekaligus syariat tersebut sebagai ukuran kualitas iman seseorang. Maka bagaimana cara kita merespon panggilan salat Jumat ini, itu juga sama menunjukkan kualitas iman kita di hadapan Allah. Kalau kita merespon dengan sebaik-baiknya, kita merespon dengan penuh semangat, dengan bergegas, sebagaimana sesuai dengan perintahnya fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', maka di situ kita sedang menampilkan kualitas iman yang sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perintah puasa yang baru saja kita tinggalkan di bulan Ramadan itu kita tuntaskan, itu juga sama diperintahkan kepada ya ayyuhalladzina amanu. Maka bagaimana seseorang itu berpuasa, maka itulah kualitas iman dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan siang hari ini usini wa iyyakum bittaqwallah, kita saling berwasiat, saling menyampaikan kebaikan, sehingga ketika kita saling menyampaikan kebaikan dan saling berwasiat dalam kebaikan, ini adalah merupakan salah satu perintah Allah, yaitu hidup kita di dunia ini harus bisa saling mendukung, saling bantu-membantu supaya kita tetap menjadi hamba Allah yang solih. Meskipun di akhir nanti kita akan mempertanggungjawabkannya secara pribadi, tapi dalam menjalankan hidupnya kita perlu untuk saling tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani setiap jengkal kehidupan kita ini, dalam menjalankan setiap amanah yang diberikan oleh Allah, maka kita senantiasa dituntut untuk menjalankannya itu dengan sepenuh hati.
Sebagaimana kalau dalam bahasa Al-Quran itu ada istilah kafah, kalau dalam bahasa salat ada istilah tumakninah, ada ketenangan yang dimana dalam menjalankan itu harus betul-betul sepenuh hati. Tidak boleh kita menjalankan sesuatu itu setengah-setengah. Kita menjalankan sesuatu sambil mengerjakan yang lainnya. Bahkan dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga harus sepenuhnya, sepenuh hati, betul-betul. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengotori setiap penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, dalam menjalankan segala perintah dan amanah hidup ini, kita harus senantiasa menjalankannya dengan perasaan yang lembut, dengan hati yang lembut, senantiasa mengingat Allah, sehingga kita tidak terpenjara dengan pikiran kita. Ketika kita betul-betul bisa meridhoi apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita fokus terhadap apa yang diamanahkan dan diberikan oleh Allah, maka hidup kita pun akan tenang. Itu sebagaimana dalam Quran surah Ar-Ra'd, ketenangan seseorang itu bergantung dari bagaimana dia itu mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd ayat 38. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai qalb, mempunyai qalbun, mempunyai akal, atau yang menggunakan pendengarannya sedang ia menyaksikan. Quran surah Qaf 37. Dan cara supaya hidup kita itu tenang dan betul-betul fokus dengan apa yang diberikan oleh Allah, di situ dalam surat Qaf tadi disebutkan lahu qalbun. Orang-orang yang demikian itu, yang bisa tenang, yang bisa fokus dalam hidupnya. Kalau dalam bahasa ilmiahnya itu mindful. Atau kata qalbun ini kalau dalam terjemah Al-Quran yang di bahasa Inggris disebutkan mindfulness heart, yaitu akal atau hati yang betul-betul sepenuhnya, yaitu yang dimana hati yang tenang, hati yang mensyukuri keberadaan diri sebagai hamba Allah. Maka mindful ini membantu kita dalam mengelola cara pandang, mengalihkan distraksi dan fokus pada apa yang sedang kita lakukan. Ketika kita ini ditakdirkan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini harus menjalankannya dengan penuh ketenangan dan fokus dan sadar. Artinya hati kita harus betul-betul hadir bahwasanya kita ini adalah sebagai hamba Allah. Ketika kita sedang duduk, kita sedang beribadah, kita sedang sholat, di situ dituntut yang namanya tumakninah, ketenangan, yaitu menggunakan segala apa yang ada dalam diri kita itu dalam keadaan sholat. Hati kita sholat, pendengaran kita sholat, penglihatan kita sholat, sehingga tidak mudah terdistraksi, tidak mudah terganggu dengan faktor-faktor eksternal. Begitu juga dalam menjalankan dan menerima segala takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini betul-betul sudah mindful, betul-betul tumakninah, khusyuk dalam menjalankan hidup, kita tidak mudah terganggu, baik itu pikiran kita, hati kita, oleh faktor-faktor eksternal yang itu di luar kendali kita. Dalam menerima nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita betul-betul sadar bahwasanya nikmat itu pasti Allah yang memberikan dan tidak akan tertukar, maka kita akan fokus bagaimana kita itu merespon dan memperlakukan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Maka pikiran kita tidak terdistraksi, tidak terganggu dengan capaian-capaian yang mana itu ada pada orang lain. Maka kadangnya membuat orang itu overthinking, kalau bahasanya orang sekarang. Berpikiran itu yang tidak-tidak, yang di luar kendali dia, yang di luar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bahagia hidupnya, yang tenang, yaitu bukan berarti orang
bahagia itu selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Bukan. Kebahagiaan dalam hidup bukan selalu mendapatkan apa yang dicita-citakan. Bahagia yang sesungguhnya adalah wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika tidak takut, tidak khawatir dengan apa yang belum terjadi, dan juga tidak menyesali dan tidak bersedih dengan apa yang telah berlalu, yaitu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang menimpa dirinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan meresponnya pun juga harus betul-betul sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya ketentraman dan juga kesungguhan dalam menerima dan menjalankan hidup ini, itu adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Dalam setiap amalan ibadah kita selalu dituntut untuk khusyuk. Dalam sholat ada bahasa tumakninah, bahkan bukan hanya soal sholat dan yang lain. Soal minum saja, salah satu contoh Rasulullah SAW saja mencontohkan dan mengajarkan bahwasanya syariat Islam, orang beriman itu gerak-geriknya tentu dengan sepenuh hati menjalankan apa yang dia lakukan. Tidak semuanya harus dilakukan dengan multitasking. Minum saja Rasulullah mencontohkan, mengajarkan untuk menggunakan tangan kanan, untuk membaca, mengucap bismillah sambil duduk. Bahkan diajarkan cara meneguk pun juga tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh langsung dalam volume yang besar. Disunahkan seteguk, 3 teguk. Maka itulah yang dimaksud dengan mindful, betul-betul fokus. Minum saja harus fokus, minum saja harus menjiwai. Maka tidak dianjurkan seorang muslim itu makan dan minum sambil melakukan hal yang lain. Maka para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup kita, kalau kita betul-betul menerima, betul-betul fokus dengan apa yang kita dapatkan dan apa yang harus kita lakukan, maka insya Allah pikiran kita tidak terdistraksi, tidak terganggu, tidak berlebihan kita dalam berpikir, sehingga kadang pikiran yang berlebihan itu malah memenjarakan diri kita. Ketika kita mendapatkan karunia dari Allah, kita bersyukur. Lalu kita sadari bahwasanya itu datangnya dari Allah dan pasti akan kembali pada Allah. Maka kita pun akan menerimanya dengan sukacita, menerimanya dengan sebaik-baiknya. Dan ketika karunia itu diambil oleh Allah, kita pun juga tetap tenang karena sadar itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada sebuah kisah percakapan, yaitu seorang yang soleh ketika mendapat nikmat. Ada kisah Syakik Al-Balkhi itu ketika mendapatkan nikmat, dia bertanya kepada temannya, kaifa anta wa nahnu idza utina syakarna wa idza muni'na sabarna. Kami itu kalau dikasih ya bersyukur, kalau tidak dikasih ya sabar. Maka dijawab oleh Syakik Al-Balkhi, seorang alim, seorang sufi ini, ya kalau sekedar itu ya sama saja seperti makhluk yang lain, bahkan hewan pun juga demikian. Kalau dikasih dia berterima kasih, tidak dikasih dia menunggu dari tuannya. Wa amanahnu idza utina atharna wa idza munina syakarna. Dan sedangkan kami kalau dikasih justru kami itu berderma, berbagi. Sedangkan jika tidak dikasih maka kami bersyukur. Allah Subhanahu wa taala ketika menghalangi keinginan seorang hamba, pasti di situ ada hikmah, ada sesuatu yang lebih baik. Maka kalaupun keinginan kita itu tidak dikabulkan oleh Allah, maka dalam ajaran Syakik Al-Balkhi tadi, tetaplah mensyukuri. Karena ketika kita dihalangi oleh Allah dari sebuah keinginan, artinya Allah lebih tahu bahwasanya apa yang sedang kita inginkan itu bisa jadi tidak baik untuk kita. Dan Allah pasti lebih tahu apa yang lebih baik dan yang paling baik untuk hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita tidak perlu membandingkan capaian kita dengan orang lain. Justru kita ini harus fokus dengan apa yang Allah berikan. Maka disitulah ketika kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita awali dengan bertanya pada diri kita, sudahkah
kita itu ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan setiap saat, setiap hari untuk selalu mengucapkan raditu billahi robba. Kita harus ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kita bertakwa kepada Allah, itu juga Allah tidak memaksakan kita, tidak membandingkan ketakwaan seorang hamba dengan yang lainnya, tapi di situ adalah fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, menurut kesanggupanmu. Allah Maha tahu bahwasanya kemampuan hambanya itu berbeda-beda, tapi yang Allah perintahkan adalah dengan sepenuh kemampuan itu seorang hamba harus bertakwa. Tidak perlu harus sama dengan yang lain, tapi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Allah memberikan nikmat juga berbeda-beda, takaran rezeki juga sudah disendirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan apa yang kita dapat, dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita jadikan untuk bekal bertakwa. Maka di situ kita harus betul-betul sadar, betul-betul mampu menerima setiap apa yang diberikan oleh Allah, dan kita fokus dengan apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang ditugaskan. Ketika kita ditugaskan oleh Allah, diciptakan sebagai hamba Allah, mari kita lakukan tugas penghambaan kepada Allah ini dengan sepenuhnya. Tidak perlu kita terganggu dengan urusan-urusan yang lain. Ketika kita ditugaskan di dunia ini sebagai kepala keluarga, maka kita lakukan tugas sebagai kepala keluarga itu dengan sepenuh hati sesuai dengan perintah Allah. Ketika kita ditugaskan di dunia sebagai seorang anak, maka kita tuntaskan tugas kita sebagai seorang anak itu dengan sepenuh hati. Ketika ditugaskan sebagai murid, sebagai penuntut ilmu, sebagai murid, maka tugas sebagai murid, tugas sebagai pelajar itu juga kita tuntaskan dengan mindful, dengan sepenuh hati, dengan betul-betul fokus, sadar posisi, tidak perlu terdistraksi atau terganggu dengan urusan-urusan eksternal yang dimana itu bisa memenjarakan pikiran kita. Kehadiran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malah senantiasa kita ini menanamkan yaitu kekhusyuan, kesungguhan, tumakninah dalam setiap kehidupan. Semoga dengan kita berusaha meridhoi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, disitulah Allah akan ridho terhadap apa yang kita lakukan dan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan yang singkat ini usini wa iyyakum bittaqwallah, marilah ketakwaan yang sedang kita usahakan ini, ketakwaan yang dimana salah satunya adalah hasil pendidikan kita selama Ramadan, senantiasa kita kawal, kita jaga, sehingga takwa yang sebenar-benarnya ini, takwa yang selalu kita usahakan semampu kekuatan kita sampai titik puncak kemampuan kita ini, betul-betul takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita dalam menjalankan kehidupan kita jangan mudah kita terganggu dengan apa yang di luar kendali kita, sehingga kita menjadi manusia ini betul-betul meyakini bahwasanya Allah sudah menjadikan kita fi ahsani taqwim. Ketika kita ditakar dengan kehidupan takdir yang seperti kita rasakan masing-masing ini, yakinlah itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita membandingkan dan tidak perlu kita sampai hasad naudzubillah kepada takdir yang dicapai oleh orang lain. Maka kalaupun kita senantiasa dituntut untuk sempurna, diminta untuk selalu memperbaiki, bukankah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah ini adalah sebuah kesempurnaan yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya? Maka kesempurnaan itulah yang sudah diberikan oleh Allah. Maka kita sudah selalu diciptakan dan ditakdirkan dalam sebuah keadaan apapun setiap harinya, itu adalah yang harus kita perankan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun yang sudah berlalu itu adalah sesuatu yang harus
kita mohon kepada Allah. Kalaupun masa lalu kita itu adalah sebuah kebaikan, kita mohon semoga diterima kebaikan tersebut. Kalaupun masa lalu kita itu sebuah keburukan, kita mohon supaya diampuni. Maka yang kita harus fokus kita lakukan adalah saat ini yang dianugerahkan oleh Allah, kita usahakan menjadi waktu-waktu yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perankan hidup kita sebagai hamba Allah ini dengan sepenuhnya. Mari senantiasa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengawalinya dengan bersolawat ke atas Nabi besar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wa ghafirid dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Aqimissalah.